bagian ini mana aja yang berubah gitu aja. Yang bagian berubah aja. Dokumen RPFLH itu ada di halaman Dokumen RPFLH ya, di halaman berapa? Di halaman 23 nomor 1. Coba dijelaskan secara lisan. Untuk titik kontaminasi gugur Rangguan dan Tandike Bawah dengan wali data Ditjen PSLB 3 berdasarkan surat nomor S.763/-MNHK min PSLB 3 garing PLTT DLB 3 garing PLB titik 4 garing 7 garing 2023. Waktu pelaksanaan pemulihan adalah 2 tahun hingga 26 Juli 2025. Kan direvisi jadikannya, nah ada perubahan di poin nomor berapa? Karena kan DK sebelumnya kita sudah terima kan, terus kemudian si majelis meminta untuk ada perbaikan sesuai dengan fakta persidangan yang kemarin berkembang gitu. Ini di nomor, misalnya nomor tadi nomor 1 tentang dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup RPFLH. Kalau ini yang diperbaiki di bagian mana perbaikannya? Bapak ini tiga-tiganya jubir ya, jadi nggak perlu ngasih ke salah satu. Kalau ada yang mau jelaskan itu langsung aja. Kenapa yang C hilang? Kan dari B Kan karena sudah ada di sini Pak, yaitu UU 51-nya itu. Karena kan huruf yang D-nya itu peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Yang D, Yang C yang C, nah, yang C itu berarti dilengkapi sudah ada di Undang-Undang 51 yang di DK yang lalu belum dimasukkan. Sudah juga. Oke. Berarti yang ditambahkan hanya huruf A-nya ya. A-nya, ya. Ada penjelasan lain di Di sini ada jangka waktunya, yaitu dapat dibuka dalam rangka yang dulu belum ada. Sekarang ditambahkan dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang. Klasifikasi mana? Di halaman tadi, di halaman di DIK itu di halaman 7. Halaman 12. Ke halaman 12. Nomor 1. Nomor 1 data pengaduan. Ya. Oke. Laporan soal pantau pelaksanaan RPL nomor 2 itu. Jadi dikuasai. Di mana? Tidak dikuasai. Apa? Tidak dikuasai. Tidak, di sini tidak ada. Itu dinyatakan tidak dalam penguasaan. Ya. Oke. Nomor 3 laporan pemantauan emisi PLTU Pemilin. Itu terbuka sudah disampaikan. Oke, tidak ada di sini. Ya. Tidak dijualkan. Ya. Nah. Semua AMDAL dan izin lingkungan PLTU Pemilin di mana di sini? Di klasifikasinya. Sampai tahun 2017 tidak dikuasai. Sampai tidak dikuasai. Ya. Jadi yang tidak dikuasai tadi 2 ya. Ya. Nomor 2 sama 24. Yang diminta kan cuma AMDAL sampai dari mulai awal beroperasi sampai Bentar dulu. 2017. AMDAL dan izin lingkungan awal operasi hingga 2017. Ya. Ini tidak ada. Ya. Yang ada udah ada atau enggak kasih jalan itu aja. Satu itu jadi perling jadi penguasaan. Jadi nggak ada. Iya, perling. Jadi ditegaskan ke perling Pak. Jadi pusat Pak, kan ada penegakan perling. Tetap ada Pak. Tapi dokumennya tetap di daerah jadinya. Kan dipersamakan Pak kalau di Konkret aja, konkret gitu kan ya. Ya. Semua AMDAL dan lingkungan, ya kan ya. Ini Anda miliki, kuasai, tidak dimiliki, tidak dikuasai. Hah? Dikuasai, terbuka tapi dalam bentuk fotokopi. Ya, ini ada barangnya kan ya, barangnya. Ya. Nah, terbuka ini kan. Ya. Nomor ulang ya. Nomor 4, laporan neraca ya Pak. Itu kan ada penyimpanan. konkret aja Pak. Nomor Masuk 4. ke poin aja. Ya. Kemudian majelis cuma pengen tahu mana sih yang Anda yang dari permohonan ini, ya kan, yang Anda kecualikan, yang ada nyata kecualikan di sini di mana? Karena tebel. Ya. Dan majelis juga nggak tahu barangnya dari mana, gitu loh. sudah masuk proses adjudikasi. Berarti di awal sekali waktu itu sempat disampaikan bahwa nomor 3 itu
kan dikecualikan di awal kan. Berarti setelah proses persidangan akhirnya berubah statusnya jadi terbuka, betul gitu? Kalau yang nomor 3 emang sudah diberikan. Kalau yang nomor Sudah diberikan? Iya, oleh di permohonan. Iya, pemohon betul sudah diberikan. Sejauh ini kami belum dapat. Karena yang itu yang Sudah emailnya tidak itu emailnya nggak aktif. nyambung waktu itu pas pemeriksaan awal pas konfirmasi. Jadi dari kontak juga Kak. ya, jadi dari 4 poin permohonan ini kan hanya nomor 3 yang disampaikan sebagai informasi terbuka gitu ya. Yang lainnya tadi disampaikan diperdalam oleh anggota majelis. Yang nomor 1 itu dikecualikan. Ini biar sama ya. Dipertegas lagi. Yang nomor 2 itu tidak dikuasai. Yang nomor 4 tidak dikuasai. Betul. Yang nomor 5 tidak dikuasai. Yang nomor 6 dikecualikan, nomor 7 dikecualikan. Enggak, bukan tergantung. Ini yang ditanyain yang ini. Oh, tergantung, kita nggak ngurusin kayak HK se-Indonesia, ini kita ngurusin sidang. Oh, tergantung itu. Di rumah. Tiga-tiganya di humas. Kalau saya yang di bagian Enggak, saya emang nggak paham, emang nggak menguasain. Lanjut. beda-beda bidangnya. Saya tidak bisa memahami karena di sidang saudara harus paham. Saudara diberikan kuasa, nggak ada istilah pembenaran. Nggak ada. Saya nggak bisa memahami pengertian mas. Itu aja. Sekian. Perintah untuk membawa itu ke pihak termohon gitu. Jangan dikonfirmasi lagi. Dan itu sifatnya tertutup. Jadi untuk kebutuhan fakta persidangan majelis. Gitu. Tambah lagi, informasi saudara itu di mana keberadaan dokumen dan siapa yang menguasai itu akan menjadi pertimbangan majelis. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan setempat atau saudara yang membawa dokumen tersebut? 6 segini pak, bukan segini 6 pak. Jadi seperti sidang pertama nih kan. Jadi gini langsung, saya menyarankan ketua ini, saya Bapak belajar dulu lagi lah. Bapak termohon itu mewakili Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup seluruh Indonesia, makanya sidangnya di tingkat pusat nasional. Jadi kalau jawaban Bapak tadi, saudara tidak menguasai dan tidak memahami pertanyaan dari kami, makanya saya bilang tidak ada pembenaran. Saudara harus paham karena saudara dikuasakan. Itu filosofi surat kuasa. Atau orangnya lain ya surat kuasa yang diberikan. Nggak level kayak ini ngomongnya. Tapi sorry, saya pakai bahasa tegas ya, nangkep nggak bahasa saya. Saudara itu mewakili Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi menteri, kepala menteri ada di saudara nih tanggung jawabnya. Kalau bahasa kayak tadi nggak firm banget gitu saya juga bingung saya. Ini yang ke-6 loh sidangnya. Saya pikir yang kedua. Jadi belajar lagi lah, diulang lagi. Tapi pembenaran bukan berarti saya ingin cepat ya. Ini mestinya udah loncat ya, kok masih begini-begini aja jawabannya. Lalu kemudian tadi disampaikan bisa dalam bentuk soft file. Itu artinya apa tuh? Setelah soft file. Dalam bentuk software itu maksudnya yang dikuasai yang di pusat. Iya, berarti kan kalau dalam bentuk soft file berarti dikuasai. Ya kan kalau menurut yang Anda ini Gimana penjelasan? dia dari awal beroperasi sampai tahun 2017. Ya. Menurut peraturan PP Nomor 5/2021 merupakan kewenangan provinsi. Iya, tapi tadi ada istilah baru lagi, soft file bisa diberikan harus dikopi sendiri, itu apa? Itu untuk yang dikuasai oleh pusat. Tapi kalau tidak dikuasai oleh pusat, Enggak, ini kaitan, ini sekali lagi kita hanya bahas yang dimohonkan. Untuk hal yang dimohonkan itu dikuasai atau tidak? tidak dikuasai. Ya udah gitu loh. Maksud saya tuh kita jangan dikasih semua info KLHK gitu. Kita cuma bahas persidangan aja.